Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan menceritakan tentang perjuanganku melahirkan secara normal untuk anakku yang pertama. Jadi pertama kalinya itu aku merasakan kontraksi itu jam 4. Nah, menurutku kontraksi ketika kita mau melahirkan itu beda kok teman-teman sama kontraksi yang biasanya kita rasakan atau Braxton Hicks contractions. Nah, itu beda sama kontraksi yang asli. Kalian pasti bisa ngerasain bedanya nanti kalau sudah merasakan kontraksi yang asli. Nah, aku sudah sejak jam 4 sore itu sudah merasakan kontraksi. Nah, katanya kan biasanya kontraksi itu ada intervalnya, misalnya setiap sejam sekali, terus naik jadi setiap setengah jam sekali, setiap 15 menit sekali. Nah, aku tuh enggak, teman-teman. Jadi aku tuh langsung per 10 menit gitu atau per 5 menit. Jadi kan kita kan ada app ya, biasanya di aplikasi kehamilan kan ada tracker contractions. Alat untuk mengetrack kontraksi kita. Nah, aku pakai itu dan aku tuh kontraksinya itu sejak jam 4 sore langsung per 5 menitan. Dan waktu itu aku lagi sakit ambeien. Jadi menurutku aku tuh aku tuh lahiran karena ambeien itu, teman-teman. Jadi karena sakit di belakang ya, sakit ambeien, akhirnya memicu kontraksi. Itu yang aku rasakan, dan kontraksinya itu intervalnya setiap 5 menit. Nah, kemudian maghrib ya jam 6 itu dibawa ke fase 1 ke puskesmas. Di puskesmas dilihat itu masih pembukaan 1. Jadi bisa dibilang nggak ada pembukaan kan, akhirnya disuruh kembali pulang, dianggap false labor, dianggap kontraksi palsu. Nah, di rumah kan kesakitan ya, setiap kan kontraksinya agak aneh gitu kan, kontraksinya kan setiap 5 menit sekali, bukannya yang jaraknya panjang gitu. Dibikin tidur itu nggak bisa, jadi sama sekali nggak tidur malam itu, sama sekali nggak tidur. Nah, dari jam 2 pagi itu sudah bener-bener pengen ke rumah sakit, teman-teman. Kontraksinya kan terus-terusan soalnya, dan semakin lama semakin sakit ya kan. Akhirnya jam 2 itu aku mandi dan baru berangkat jam jam 4. Jadi jam 4 itu baru sampai di rumah sakit, jaraknya dekat. Nah, jadi aku tuh mandi sama makan, habis itu baru ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu disuntik, nggak tahu disuntik apa, yang jelas aku rasanya langsung ngantuk. Tapi emang ngantuk ya kan, malamnya nggak tidur sama sekali. Jadi aku tuh bisa tidur akhirnya, teman-teman, sekitar jam 6 pagi itu akhirnya aku tidur. Terus tapi cuma sebentar ya kan, karena kontraksinya itu semakin kuat dan semakin sakit sekali. Dan kemudian jam 7 aku itu bangun, yang sakit itu bagian paha. Paha itu kayak apa ya, kayak kaku banget, sakit banget. Habis itu sama belakang ya kan, karena ambeien itu tadi. Jadi menurutku kontraksinya itu aku bisa nahan, maksudnya nggak pakai teriak itu bisa, nggak pakai ngomong apa-apa itu bisa. Tapi kalau kontraksi habis itu ambeiennya itu kayak dipukul pakai besi, itu bener-bener kayak dipukul pakai besi, jedul gitu. Jadi warning buat moms yang punya ambeien, itu bener-bener menyiksa. Jadi yang menyiksa itu bukan kontraksinya, bukan lahirannya, tapi ambeiennya. Itu bener-bener parah. Terus sama perawat-perawatnya itu juga dikasih obat ambeien ya, yang dimasukkan ke dalam dubur itu. Habis itu tapi tetap sakit karena kontraksinya itu semakin keras, dan setiap kita selesai kontraksi itu ambeiennya itu kayak dipukul sama besi, itu bener-bener. Dan karena pembukaanku itu enggak buka-buka sama sekali, jadi sampai jam 7 pagi itu masih pembukaan 3 gitu kan. Akhirnya si para perawat-perawat itu bidan ya, para bidan-bidan yang ada di rumah sakit itu saling ngobrol-ngobrol gitu kan, udah maksudnya nggak peduli sama aku gitu kan, nggak dilihat, nggak dicek gitu. Nah, padahal aku sudah bilang kalau airku sudah pada keluar, maksudnya aku lihat itu kayak aku habis bikin jelly gitu ya, jelly yang berair, habis itu ditumpahkan ke badanku, rasanya kayak gitu. Jadi penuh akan jelly di bawah kasurku itu, rasanya kayak gitu. Aku sudah bilang ini sudah keluar semua gitu. Aku bilang ke waktu itu yang menunggu aku, maksudnya yang jadi penungguku adalah ibuku. Nah, di sini tuh peran penunggu itu sangat penting ya teman-teman ya. Satu, untuk pikiran, maksudnya kalau nggak ada yang nungguin itu nggak enak, teman-teman.
kita mau ngomong ke perawat, perawatnya jauh ya kan. Jadi si penunggu itu fungsinya untuk supaya kita tenang dan supaya kita tuh bisa ngomong ke dia, nanti dia ngomong ke perawatnya. Nah, yang waktu itu menjadi penungguku adalah ibuku, dan ibuku ngomong ke mereka, apa, ini sudah keluar apa air-airnya gitu, apa ya, air ketuban, air apa, pokoknya itu kayak jelly teman-teman, dan memang bener-bener ada jelly-jelinya menurutku. Aduh, parah. Nah, langsung dilihat kan, nah itu posisi jam 8 kurang, langsung dilihat ternyata sudah pembukaan lengkap gitu teman-teman. Jadi nggak selalu orang itu pembukaan itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 teratur gitu, enggak ya. Jadi aku tuh langsung 1 sampai subuh itu masih 1, jam 7 pagi itu pembukaan 3, jam 8 kurang 1/4 itu sudah pembukaan penuh. Nggak tahu itu gimana bukanya, yang jelas itu tiba-tiba jam 8 kurang 1/4 sudah pembukaan penuh dan langsung disuruh mengejar. Nah, ini salahku. Aku nggak tahu kapan harus memanggil bidan atau perawatnya. Karena waktu untuk mengejan, maksudnya tadi itu beberapa like setengah jam sebelumnya itu aku pengen ngejan gitu kan. Jadi udah kerasa kayak ada kepala bayi yang mau keluar, tapi aku nggak bilang gitu. Nah, itu salahku. Harusnya ketika ada rasa pengen mengejan itu bilang. Nah, ketika aku sudah punya rasa untuk mengejan, aku nggak bilang kan, akhirnya sudah telat, aku sudah nggak pengen ngejan lagi gitu. Terus dirangsang dipegang-pegang, apa namanya, PD-nya, aduh nggak enak banget. Dan itu tuh rasanya nggak enak dan nggak working gitu loh, nggak ada gunanya. Tapi akhirnya ya apa, tak kejanin aja, akhirnya aku mengejan posisi tidur temen-temen. Nah, dan perawat itu banyak banget, tapi mereka itu cuman apa ya, tapi yang apa ya, yang kerja itu kayak cuma 1 orang gitu loh. Everybody's business is nobody's business, right? Nah, untungnya ibuku itu nyuruh duduk ya kan. Dan ketika aku googling ternyata posisi untuk melahirkan itu sebaiknya nggak tidur kan. Aku tuh tidur teman-teman, ya ampun. Untungnya ibuku tuh tahu kalau seharusnya nggak tidur, lebih baik nggak tidur. Akhirnya aku didudukkan dan disuruh mengejar. Dan akhirnya kerasa ada kepala bayi yang mau keluar, itu rasanya seperti mau pup ya, mau pup, buang air besar. Akhirnya keluarlah itu si bayi dengan dibantu oleh bidannya, ditarik sama bidannya gitu. Nah, itu rasanya lega banget. Nah, sebelum keluar itu rasanya tuh panas ya teman-teman ya, di bagian bawah itu ya panas, jadi kerasa kalau dilewatin dan kerasa kalau sobek, dan itu tuh sakit. Yang bilang melahirkan gak sakit, tulung. Itu sakit ya, sakit. Nah, tapi nggak apa-apa teman-teman, dan itu tuh sudah lega banget, si anaknya udah keluar. Dan aku ngelihat anakku tuh ada di bawah ya, maksudnya ada di bawah kakiku gitu kan. Itu udah lega banget, udah pengen, udah aku mau tidur gitu. Terus mau inisiasi menyusui dini, ternyata anaknya nggak nangis karena itu tadi telat kan. Harusnya kan aku ngomong ketika pengen mengejan, ternyata aku nggak ngomong. Akhirnya anaknya langsung dibawa ke dibawa ke emergency room gitu ya, sedangkan aku dijahit. Nah, yang jahit itu ada 2 bidan, ya satunya jahit, satunya cuma nemenin. Dan mereka ngobrol gitu, ngobrol sesama bidan, gosip-gosip, lagi ngomongin temennya yang lain gitu kan. Dan rasanya dijahit itu kan katanya sakit. Bagiku dijahit itu rasanya nggak sakit sama sekali, karena ambeyennya itu jauh lebih sakit daripada apapun. Jadi ketika kontraksi plus ambeien itu sakit banget. Yang lain setelah itu nggak ada apa-apanya. Bahkan ketika si bayi keluar merobek jalan lahir itu, ya itu sakit, panas dan panik gitu ya. Ya ampun, udah robek gitu, tapi kok anaknya nggak keluar gitu kan. Tapi itu tuh masih sakitan si ambeiennya. Jadi kemarin itu menurutku aku sakit banget karena ambeien, bukan karena kontraksi, bukan karena anaknya lahir. Ya kontraksi sakit, anaknya lahir sakit, tapi itu sakit yang nilainya 6 lah, karena ambeiennya itu nilainya 9, sakit banget gitu teman-teman. Yang horrible lagi, yang menyeramkan lagi di tempatku melahirkan kemarin itu, di rumah sakit aku tempat melahirkan itu tuh bersap-sap gitu kan. Jadi banyak tempat tidurnya, dimana di situ tuh ibu-ibu yang sedang kontraksi itu dikumpulkan ya kan. Dan itu tuh serem karena mereka kan teriak-teriak, mereka kan kesakitan. Terus kalau ada yang melahirkan itu juga teriak-teriak kesakitan.
temennya yang dengerin kan pusing gitu. Nah menurutku apa nggak seharusnya dipisah gitu ya, tapi emang di rumah sakit apa gitu ya. Jadi di rumah sakit itu kayak gitu, jadi temen sebelahku itu pada kontraksi juga gitu, tapi untungnya aku lahir duluan. huh. Terus kayak ilmu-ilmu tarik nafas, terus gak boleh angkat paha kan kalau ketika mengejan itu udah lupa teman-teman saking sakitnya. Jadi aku tuh angkat paha ketika disuruh tidur, maksudnya ketika mengejan sambil tidur. Nah itu tuh apa ya, itu benar-benar peran bidannya atau peran orang yang melahirkan kita melahirkan kita, orang yang menjaga kita ketika kita lahiran. Oke, itu harusnya ngasih tahu ya, nggak boleh naik gitu. Nah jadi waktu itu tuh aku udah bener-bener blank, lupa semuanya. Jadi tuh kayaknya sih apa jahitannya banyak gitu. Udah sih teman-teman, itu aja. Jadi kesimpulannya aku berharap ya waktu itu bidannya itu lebih menerangkan dan lebih menenangkan daripada nyuruh aku untuk diem karena kesakitan. Mending dicek dan kasih tahu berapa lama kira-kira aku akan melahirkan, misalnya ini sudah pembukaan berapa, misalnya apa yang udah keluar, misalnya kamu habis nyuntik aku pakai apa, misalnya tadi dikasih obat apa. Nah itu tuh nggak ada penjelasan sama sekali. Jadi ketika aku nggak ditunggu ya kan, ibuku juga pulang kan, ngambil-ngambil barang gitu pulang. Jadi aku tuh ada waktu dimana aku tuh sendirian dan aku tuh blank kan, nggak tahu apa-apa. Aku cuma berharap dokternya datang, dua ya, dokternya tidak datang. Aku berharap dokternya datang dan kasih aku penjelasan ini sedang apa gitu. Ya, tapi pada akhirnya aku senang bisa lahiran normal, karena setelah 30 menit setelah lahiran yang menyeramkan itu menurutku, yang sakit banget itu menurutku, akhirnya udah selesai dan udah bisa jalan-jalan dan bisa ngapa-ngapain dan udah gak ada pendarahan, gak ada apa. Itu alhamdulillah banget, udah bisa langsung nengokin anakku dan bisa menyusui bla bla bla. Dan aku akhirnya seneng karena alhamdulillah lahiran normal. Karena ketika sakit-sakitnya itu aku memohon-mohon supaya bisa lahiran sesar memang. Oke teman-teman, itulah tadi ceritaku tentang melahirkan secara normal. Dan aku juga bikin video tentang melahirkan secara normal pakai BPJS kesehatan, dan disitu tuh positif karena menurutku memang gak ada bedanya melahirkan pakai BPJS atau enggak. Tapi ya namanya juga orang ya, berusaha nanti aku akan gak pakai BPJS lagi deh. Nah dan oke, terima kasih sudah nonton video ini. Semoga moms yang menantikan kelahiran buah hatinya sehat dan nanti persalinannya lancar, mendapatkan dokter atau bidan atau perawat yang atentif, yang ngecek gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.